Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak ambil mobil, bos rental ditembak pelaku penggelapan mobil. Terlibat penembakan bos rental mobil, polisi tangkap warga Pandeglang. Harga cabai semakin meroket di Pasar Kranggot Cilegon, pendapatan pedagang menurun. Di awal tahun 2025, harga-harga kebutuhan pokok warga terus merangkak naik. Salah satunya cabai. Seperti terpantau di Pasar Baru Kranggot, Kota Cilegon, bahkan cabai jenis rawit merah harganya meroket hingga Rp100.000 per kilogram. Meski harganya meningkat tajam, namun ketersediaan cabai rawit merah di Kota Cilegon yang didatangkan dari Kota Bandung dan Jakarta terbilang masih aman meskipun stok berkurang. Di saat kondisi normal, harga 1 kilogram cabai rawit merah hanya sekitar Rp30 hingga Rp40.000. Kenaikan harga ini terus terjadi secara bertahap hingga saat ini menembus Rp100.000 per kilogram. Sejak naiknya harga cabai, banyak konsumen mengurangi jumlah pembelian sehingga pendapatan pedagang menurun drastis. Ini ya, menjak liburan tahun baru Natal ini kan efek hujan juga yang naik rawit merah sama rawit hijau. Rawit merah tadinya kan 70, sekarang 100. Rawit hijau tadinya 50, sekarang kalau yang ini yang 70 yang masih gagang ya, yang ini 80 yang udah dipotong. Ini faktor pasokannya kurang, musim hujan terus, misalnya metiknya kan susah. Kalau dipetik busuk, kalau basah. Tidak hanya cabai rawit merah, kenaikan harga juga terjadi di semua jenis cabai. Kenaikan ini disebabkan berkurangnya pasokan dampak dari cuaca buruk. Penyebabnya apa? Itu salah satunya karena memang musim penghujan. Dari cabai rawit merah tadi itu tidak tahan lama, apalagi terkena air. Berarti cepat busuk. Menyusutlah dari situ, jadi kenaikan. Kemudian ada lagi pemicunya dari tahun baru. Pedagang juga memperkirakan harga cabai masih tinggi hingga beberapa pekan ke depan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, menyalurkan bantuan berupa sembako dan tempat tidur kepada pasangan suami istri Ibrahim dan Ebi yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pasutri tersebut sudah tinggal di rumah tidak layak huni sejak 5 tahun lalu. Dan mirisnya, hingga saat ini, pasutri tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Menurut Lurah Sukaratu, pihaknya telah berupaya membantu pasutri tersebut untuk mendapatkan bantuan dengan membuatkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Data pasutri sudah diserahkan kepada Dinas Sosial dan Dinas Perkim agar pasangan Ibrahim dan Emi bisa mendapatkan bantuan untuk kehidupan yang layak. Alhamdulillah, memang kami dari Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang sudah memberikan bantuan berupa sembako dan alas tempat tidur dan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bantuan ini bisa berkontinu dari dinas-dinas terkait untuk membantu Pak Ibrahim. Dan dari kelurahan pun kami sudah melayangkan surat ke Perkim Kabupaten untuk diajukan untuk RT lahannya. Jadi mudah-mudahan terrealisasi secepatnya. Sementara itu, Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan bantuan. Ia juga berharap agar rumah yang sudah ditempati beberapa tahun terakhir bisa segera diperbaiki. Alhamdulillah, Bapak udah dapat bantuan dari Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah, udah dikasih sembako, udah dikasih uang. Alhamdulillah sama Kabupaten Pandeglang. Semoga bantuan rumah disalurkan sama
dari Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan Bapak hanya minta tolong. Sebelumnya, pasangan suami istri yang menjadi sorotan karena meski hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, namun belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sejak beberapa pekan terakhir, warga kampung Kedalaman Desa Sukamaju, Kabupaten Serang, mengeluh setelah lingkungan mereka tiba-tiba tercemar limbah yang diduga limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Aliran drainase di sekitar tempat tinggal warga menghitam dan berbusa. Beberapa kolam ikan milik warga juga berubah warna menjadi hitam pekat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bahkan ikan-ikan yang berada di dalam kolam mati sejak kolam tercemar limbah. Limbah yang terbawa air hujan tersebut juga semakin menyebar dan membuat banyak tanaman, bahkan pohon berukuran besar tiba-tiba mati mengering. Lokasi yang terparah yakni tempat pemakaman umum. Selain limbah, di lokasi tersebut juga tampak beberapa drum berwarna biru yang sebelumnya diduga merupakan tempat limbah. Diduga limbah tersebut berasal dari salah satu tempat penyimpanan drum yang lokasinya tidak jauh dari perkampungan. Beberapa bulan lalu, beberapa orang membuang isi drum ke sekitar TPU. Saat itu belum ada warga yang mengeluh karena masih musim kemarau. Namun sejak musim penghujan, limbah tersebut langsung mencemari lingkungan. Warga khawatir limbah akan masuk ke sumber air bersih yang biasa digunakan oleh warga. Kolam ikan ya, dari sini ke sana itu semua kolam ikan, dan biasanya juga memang ada ikan-ikannya, cuman tanggal berapa ya, mungkin di pertengahan bulan kemarin ya, itu tuh tiba-tiba kolamnya itu pertamanya warnanya itu hijau cendol gitu Pak, hijau pekat banget. Nah saya kira itu ya pergantian musim aja ya. Terus habis itu besoknya warnanya hitam, dan itu ikan mulai 1, 2, 3 mati gitu, tapi baru sedikit. Nah, habis itu besoknya lagi ikannya banyak yang mati. Ternyata salah satu om saya ke sana ke belakang, terus video di belakang, ternyata wah di belakang tuh banyak banget gitu limbahnya. Polisi yang mendapatkan informasi langsung turun ke lokasi dan memasangkan garis polisi di lokasi yang terdampak. Namun sejauh ini polisi belum bisa memastikan jenis limbah karena akan melakukan pemeriksaan. Polisi juga akan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pemilik lahan yang digunakan untuk menyimpan drum. Kami dari tim Reskrim Polres Serang telah melaksanakan pengecekan bahwa benar ada dugaan sementara limbah yang menggenangi lahan milik warga. Yang dampaknya adalah digenangi itu salah satunya kuburan dan juga kolam ikan milik warga. Yang faktanya sekarang ikan tersebut sudah mati dan genangan air yang diduga limbah tersebut membuat mati tanaman bahkan juga pohon-pohon besar. Warga berharap ada tindakan cepat agar limbah yang mencemari lingkungan mereka bisa diatasi. Karena setiap hujan besar turun, limbah tersebut bahkan masuk ke dalam rumah. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.